Dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah kita senantiasa panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh, karena berkat limpah nikmat, taufik dan hidayahnya kita dapat diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah daripada ibadah-ibadah yang mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan besar sauri tauladan manusia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa berada di jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami senantiasa meminta kepadamu hidayah, meminta kepadamu diberikan ketakwaan, meminta kepadamu dijaga selalu kehormatannya dan senantiasa diberikan kecukupan. Allahumma amin. Kembali kita membahas suatu kitab yang agung, yang spesial, yaitu kitab Al-Usulus Salasah yang dikarang oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan kita pada saat ini, yaitu tentang masalah an-nadru, yaitu bernazar, yang mana itu terdapat di dalam halaman 24 kitab kecil ini, halaman 24. Bisa bapak-bapak, ibu-ibu buka halaman 24, 6 di ayat paling bawah, atau di dalam surah Al-Insan ayat ke-7 paling bawah, halaman 24. Nah, sudah dapat ya? Halaman 24 yaitu ayat paling bawah atau paragraf di bawah. Sebelum daripada itu semua, kita merefresh sedikit ya, bahwasanya di sini Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau menyebutkan macam-macam daripada ibadah ya. Yang mana ibadah itu ada ibadah yang dia berbentuk Islam. Apa itu Islam? Itu amalan-amalan jawarih, amalan-amalan anggota tubuh, seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, haji ya. Itu amalan Islam atau ibadah Islam, ibadah yang mencakup anggota tubuh. Ada yang ibadah sifatnya iman ya, ibadah yang dia sifatnya amalan hati. Contohnya seperti tawakal, sudah dibahas. Kemudian lagi misalkan khauf, takut kepada Allah. Kemudian lagi misalkan al-isti'anah, minta tolong kepada Allah. Ar-roja, mengharap kepada Allah ya. Al-ikhlas, mengikhlaskan segala macam ibadah hanya kepada Allah.
Ini semua adalah amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan di sini kita akan membahas yaitu ibadah yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Kata beliau adalah yang berkaitan dengan masalah nazar. Nazar itu adalah ibadah. Kenapa dia ibadah? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Insan ayat ke-7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya, Allah Azza wa Jalla menyanjung, memberikan keagungan, mengatakan kepada mereka yaitu suatu sanjungan yang luar biasa. Dan ini adalah cerita Allah tabaraka wa taala nanti pada hari kiamat di surga. Allah menyanjung orang-orang yang senantiasa menunaikan nazarnya. Apa kata Allah? Mereka dahulu tatkala di dunia yufuna bin nadri, senantiasa menunaikan nazar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut suatu hari yang mana hari tersebut adabnya merata di mana-mana. Maksudnya semua makhluk Allah tatkala dia tidak sesuai dengan aturan Allah, memaksiati Allah, nanti pada saat tersebut dihukum dan diadab, ya. Ini sanjungan kepada dua orang atau dua sifat, yang mana sifat tersebut adalah sifat daripada ibadur rahman, sifat hamba Allah, sifat ahlil jannah, sifat daripada penduduk surga, yaitu dia adalah senantiasa menunaikan nazar-nazar mereka dan senantiasa takut kepada Allah, ya. Ilmu itu adalah yang menghasilkan takut kepada Allah, dan ini sebab kita masuk ke dalam surga. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu, ya. Bukan ulama di sini, ya. Ulama di sini maksudnya ulama saja, ya, yang takut kepada Allah, bukan. Maksud di sini adalah ulama, yakni jam'un min alim, jamak dari kata alim dalam bahasa Arab, yaitu orang-orang berilmu. Siapapun dia berilmu kepada Allah, berilmu akan syariat-syariat Allah, berilmu tahu akan siksa luar biasa dahsyat terhadap adab-adab Allah, maka akan tumbuh dalam dirinya rasa takut kepada Allah. Itulah yang sebenar-benarnya ilmu. Tatkala ilmu kita menghasilkan takut kepada Allah, dan senantiasa ilmu tersebut tatkala kita nadar, ditunaikan nadar-nadar tersebut, maka inilah yang dinamakan dengan ilmu. Inilah yang disebut dengan Allah Azza wa Jalla di dalam surga, sanjungan kepada mereka, sifatnya adalah senantiasa takut dan menunaikan nazar-nazar mereka kepada Allah. Jadi ini sebuah faedah buat kita bersama. Kalau kita nuntut ilmu, ya, tidak untuk diamalkan, ya, kita tahu nazar, kemudian nazar tersebut tidak diamalkan, maka ini termasuk daripada orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, ya. Dan juga buah daripada ilmu itu adalah khasyah, yaitu takut kepada Allah tabaraka wa taala, ya. Nah, di sini kita langsung masuk kepada poinnya, ya. Kenapa nazar itu termasuk daripada ibadah kepada Allah? Wajhul istidlal, apa cara pendalilannya? Kenapa dikatakan di sini termasuk ibadah? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, wajhul istidlal, cara pendalilan ayat ini, bahwasanya ayat ini adalah ibadah. Kata beliau, madhuhum bihadza yaqtadi an yakuna ibadatan li anna al-insan la yumdah wala yastahiqu dukhulul jannah illa bi fi'li syai'in yakunu ibadatan. Pujian Allah terhadap mereka ini menunjukkan bahwasanya itu adalah ibadah. Nah, ini cara pendalilannya. Kenapa nazar itu adalah ibadah? Karena Allah sanjung mereka, ya, di dalam surah Al-Insan ini adalah orang-orang abror, ya, orang-orang yang baik, orang-orang penduduk surga. Allah sanjung nih mereka, ya. Tidaklah Allah menyanjung sesuatu tatkala sesuatu itu di surga kecuali amalan-amalan mereka itu adalah ibadah. Ya, ini pertama. Ya, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian kata beliau, wala yastahiqu dukhulul jannah, dan tidak berhak seseorang masuk surga kecuali dia melakukan
ibadah. Ya, jadi cara pendalilan ya bahwasanya kenapa nazar itu ibadah ya di dalam ayat ini, pertama yaitu Allah sanjung mereka di dalam Al-Qur'an. Allah sanjung mereka termasuk daripada penduduk surga. Tidaklah sanjungan Allah kepada penduduk surga kecuali amalan-amalan mereka di dunia itu adalah ibadah. Yang kedua, ya, gimana cara pendalilan bahwasanya nazar itu ibadah menurut ayat yang beliau bawakan, ya. Yang kedua, yaitu tidaklah seseorang berhak masuk surga kecuali mereka melakukan ibadah. Ya, jadi ini adalah cara pendalilan akan ayat ini, ya. Dan dari sini pula kita ketahui bersama bahwasanya nazar itu adalah ibadah. Tatkala suatu ibadah sarafaha li ghairillah, dipalingkan, dialihkan kepada selain Allah, misalkan nazar karena pohon keramat, nazar karena jin, nazar karena wali-wali yang sudah meninggal, ya, nazar karena bintang, nazar karena takut kepada sesuatu, maka nazar ini jatuh ke dalam ranah kesyirikan. Kenapa jatuh ke dalam ranah kesyirikan? Karena ibadah tatkala sarafaha li ghairillah sara syirkan. Tatkala ibadah diselewengkan, disampingkan kepada selain Allah, maka ini masuk ke dalam kesyirikan, ya. Jadi kalau kita mau bernazar, maka jangan sampai kita bernazarnya kepada selain Allah, ya. Harus nazar tersebut hanya kepada Allah saja. Tatkala diselewengkan, maka dia termasuk kesyirikan. Ibadah kepada selain Allah, maka ini termasuk daripada asyirk, ya, syirik kepada Allah, dan bisa menghancurkan amal, dan bisa mengekalkan seseorang di neraka, dan bisa menjadikan seseorang sia-sia seluruh apa yang telah dia kerjakan dari balik sampai dia melakukan kesyirikan. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang demikian, ya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, poin pertama kita telah ketahui bersama bahwasanya nazar itu adalah ibadah, ya. Poin kedua, kita harus mengenal apa yang dimaksud dengan yang namanya nazar, ya, atau ta'rif. Apa pengertian dari nazar? Nazar, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, ilzamu mukallafi nafsahu lillahi syai'an. Ilzamu mukallafi nafsahu lillahi syai'an. Seseorang mengharuskan, mewajibkan sesuatu perkara karena Allah, ya. Ada sebagian ulama mengatakan tambahannya ghairu wajib pada perkara-perkara yang tidak wajib. Ulang artinya, ilzamul mukallafi nafsahu lillahi syai'an ghairu wajib. Seseorang mengharuskan dirinya, ya, karena Allah kepada suatu perkara apapun, mau wajibkah, mau sunnahkah, mau mubahkah, mau makruhkah, bahkan perkara yang haram yang dia bukan sesuatu yang wajib, ya. Ini disebut dengan nazar, ya. Misal contoh, ada seseorang, ya, melihat misalkan main mini soccer, ya, antara tim A dan tim B. Amunnya tim B ini menang, aku bernazar nukarakan buhan supporter sate seberataan, ya, karena Allah. Nah, ini disebut dengan apa? Nazar. Karena dia mewajibkan dirinya kepada suatu perkara, ya, karena Allah yang dia bukan wajib, ya. Atau dia mewajibkan dirinya kepada suatu perkara, ya, karena Allah, ya. Gara-gara dia nazar, dia wajib untuk membelikan supporter sate, ya. Atau misalkan perkara sunnah, misalkan ulun paham pelajaran yang disampaikan oleh guru ulun di pengajian atau di kelas, ya, tentang masalah tauhid, tentang masalah hadis dan mustalah hadis, nanti akan ulun kerjakan sholat tahajud malam ini 11 rakaat. Nah, maka yang asalnya ibadah tersebut sunnah, bukan wajib, ya. Sholat tahajud itu sunnah, bukan wajib. Tatkala dia nazarkan, mewajibkan dirinya, mengharuskan dirinya melakukan suatu perkara karena Allah, maka yang asalnya sunnah jadi wajib. Harus dia kerjakan, harus dia
tunaikan. Itu yang disebut dengan nadar. Atau yang ulun zaman bahari ya, zaman jahiliyah bahari ya. Ini ada boleh bang ya. Dahulu misalkan ujian nyaman, ujian misalkan lancar, dapat nilai tinggi, atau misalkan ada keluarga yang terhindar dari musibah, kita bernazar aja mendatangi kuburan guru fulan aja. Nah, itu bahari lah, itu bahari ya. Jadi mendatangi guru fulan ya, waktu halus waktu SD ya, waktu keluarga seperti itu ya. Nah, ini termasuk apa? Termasuk nadar, tapi nadar kesyirikan. Nah, nanti ulun jelaskan aksam atau yang disebut dengan pembagian nadar ya, macam-macam atau model-model nadar. Yang ini tidak boleh ya. Nadar yang dia berbentuk kesyirikan ya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita telah ketahui bersama maksud daripada nadar ya, artinya. Poin kedua yaitu hukum nadar ya. Kapan tulis adakah? Terda. Oh, taib. Hukum nadar ya. Nadar itu ditinjau dari hukum ya. Hukum asalnya ya, atau hukum nazar tersebut kita bagi dua. Bagian pertama yaitu hukum yang berkaitan dengan hukum bernazar itu sendiri. Bolehkah seorang muslim itu bernazar? Bolehkah orang beriman itu bernazar? Laki-laki atau perempuan boleh gak bernazar? Maka pada asal hukumnya ya, bernazar itu makruh ya. Makruh itu apa? Tarkuhu aula min fi'lihi. Ditinggalkan lebih baik daripada dikerjakan ya, itu makruh ya. Nah, kenapa? Gara-garanya kenapa alasannya ya? Kata para ulama, salah satunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan 3 alasan. Pertama, kenapa nazar itu asalnya, pondasi utamanya kita bernazar itu makruh ya, karena Nabi SAW melarang akan hal tersebut ya. Salah satunya Nabi SAW menjelaskan ya, an-nadru la ya'ti illa bi khair. Nazar itu tidaklah mendatangkan yang namanya kebaikan. Kita lihat orang yang bernazar, misalkan bilanya payu tanahku, aku akan mengumrahkan kuitanku, tapinya banyak hutang, tiba-tiba payu tanahnya, lalu menyusahkan dirinya ya. Atau misalkan pada suatu ketika ya, dia bernazar untuk makan misalkan daging burung bila sembuh dari penyakit. Dia nggak suka daging burung ya, bahkan bisa muntah ya. Karena telah sembuh sakitnya, maka dia wajib untuk makan burung, dan itu menyusahkan diri orang tersebut ya. Kata Nabi SAW, an-nadru la yati bi khair. Nadar itu tidak mendatangkan yang namanya kebaikan. Salah satunya penyesalan ya. Salah satunya nanti apa? Ingin keluar dari nadar tersebut ya. Ustadz ngali benar ulun bernadar kemarin tuh, kayak apa caranya lah supaya ulun hilang nazarnya ya. Penyesalan di akhirnya. Dan Nabi SAW mengatakan di redaksi berikutnya, salah satu penyesalannya atau kenapa nazar itu tidak baik ya, wa inna ma yastakhriju bihi min bakhil. Orang yang bernazar itu ya adalah orang yang dia mengeluarkan nazar adalah orang-orang yang bakhil. Kenapa dikatakan orang bakhil? Sembuh penyakit baru bersedekah. Namun aku sembuh dari penyakit, aku bersedekah membukakan orang puasa sebulanan. Kenapa? Karena dari dahulu ketika dia misalkan hajatnya ingin ya umroh atau haji, kalau aku umroh dan haji tahun ini ya, aku bernazar karena Allah ingin membuka pondok pesantren. Kenapa pada saat itu saja dia melakukan ibadah? Pada saat ada maunya ya. Di saat tidak ada maunya, dia tidak beribadah kepada Allah. Dia tidak menghambakan dirinya kepada Allah lebih daripada yang wajib. Makanya disambat Nabi SAW bakhil, orang yang engken, orang yang pelit. Tapi bukan masalah harta, bukan. Masalah ibadah kepada Allah ya. Orang tuh engken, pelit. Beribadah loncang pencipta, sang pemberi rezeki, sang pengatur alam semesta, sang pemberi kenikmatan aja pas ada maunya. Paham ya? Pas ada maunya aja hanya beribadah kepada Allah lebih daripada yang
wajib. Makanya disambat bakhil. Atau bahkan inya kada beribadah ya, asalnya kada sembahyang atau kada sholat. Amun aku nih ampih dari kanker ya misalkan, aku jadi orang yang penyembah yang menjaga sholat 5 waktu. Kenapa kada dari dahulu inya tidak mengerjakan? Kenapa tidak dari dahulu dia mengerjakan sholat? Ya, sholat itu wajib. Tatkala ada maunya, tatkala dia ingin kesembuhan, pas sudah sembuh hanya mau ibadah. Makanya orang tadi kata Nabi bakhil. Ya, bakhil itu apa? Engken, pelit, tapi bukan masalah harta, namun masalah ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini alasan kenapa nadar itu makruh. Pertama. Kemudian kata beliau yang kedua, karena terjadinya pembebanan pada diri sendiri yang bukan wajib ya. Terjadinya pembebanan pada diri sendiri yang bukan wajib. Misalkan tadi contohkan di awal ya, misalkan tim A ya menang ya, ini bernadar tim A main mini soccer atau main bulu tangkis, badminton, atau main apa lagi voli. Amunnya ya tim A ini menang ya, aku nazar karena Allah buhan ikam berataan pian seberataan ulun tukarakan ayam goreng gratis atau teh es ya seberataan ya. Nadarnya la qadarullah menang tim A ya. Maka hal tersebut menjadi apa? Wajib. Asalnya tidak wajib, jadi beban tambahan bagi dirinya. Paham ya? Asalnya tidak wajib memberikan orang sate, menukarkan orang THS, kada wajib. Namun gara-gara ilzam mengharuskan hal tersebut karena Allah, makanya jadi wajib. Ya, makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ini ya, tafsir ayat atau tafsir surah Al-Insan ayat ke-7 ini, kata beliau di antara kata beliau atau statement beliau, kata beliau, yata'abbaduna lillahi fima aujabahu alaihim min fi'li ta'atil wajibah bi asli syara'. Jadi orang yang bernadar itu ya, dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah pada apa saja yang diwajibkan kepada mereka, pada ibadah-ibadah yang wajib di asal syariat ya. Dia mengerjakan kewajiban, sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan wajib, dia mengerjakan kewajiban. Ditambah apa? Wa ma aujabuhu ala anfusihim bi tariqin nadri. Dan apa saja yang mereka wajibkan untuk diri mereka sendiri dengan jalan nadar. Jadi gara-gara nadar yang asalnya kada wajib jadi wajib. Jadi beban kada? Beban ya. Mengalihi diri. Makanya dihukumi makruh ya, mengalihi diri ya, menyusahkan dalam kehidupan ya. Jadi nadar itu asalnya kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu makruh. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan asal orang bernazar itu haram. Kenapa haram? Enggak mendatangkan kebaikan kata Nabi. Kemudian yang kedua apa? Karena yang namanya orang bernazar itu mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah. Menjadi susah bagi orang yang bernazar ya. Jadi pada asal hukumnya yang pertama, hukum bernazar itu hukumnya makruh ya, yang kuat ya. Nah, Ustadz, bagaimana dengan ayat tadi ya? Allah menyanjung orang-orang di surga. Allah sebutkan mereka di dalam Al-Qur'an, bahkan dipatrikan di dalam surah Al-Insan ayat ke-7. Pekerjaan orang-orang yang ada di surga diantaranya mereka menunaikan nazar mereka dan takut kepada Allah. Seakan-akan yakni apa? Ta'arud, seakan-akan itu bertentangan. Ya. Maka jawabannya di sini adalah model kedua. Nazar ditinjau dari segi penunaiannya. Ya, paham ya? Tadi kita bahas bagian pertama ya. Nanti mungkin kalau ada kajian ulun nanti mungkin pakai papan tulis ya. Nah, ini bagian pertama ya, itu nadar dari segi bernadar dari asalnya. Asalnya makruh ya. Namun la qadarullah, dia sudah bernadar ya, sudah dia ucapkan nadar tersebut, bertekad dalam hatinya dengan yakin ya, maka di sini kita bahas di poin kedua, hukum menunaikan nadar. Nah, dan menunaikan nadar ini tatkala ditunaikan itulah yang Allah sanjung di dalam Al-Qur'an ya. Inya kada bernazar aja kada ya. Ditinggalkannya kada, tapi digawinya
dikerjakannya nazar tadi, ya. Walaupun nazarnya susah, misalkan, bila aku ke Eropa, aku puasa 2 bulan berturut-turut, dikerjakannya. Yang asalnya tidak wajib jadi wajib karena nazar, dikerjakannya karena Allah. Inilah yang disanjung dalam Al-Quran. Orang-orang yang menunaikan nazar, ya. Kalau sudah dia bernazar, maka harus ditunaikan. Tidak dengan bayar kafarah. Tidak dengan bayar kafarah. Aku bayar kafarah aja gini nyaman daripada puasa 2 bulan. Aku bayar kafarah aja gini nyaman daripada membayarkan kekawanan sate. Nyaman, baik bayar kafarah aja, puasa 3 hari ranai, atau memberikan makan 10 orang miskin ranai. Ini bukan orang-orang yang disanjung oleh Allah dalam Al-Quran. Yang disanjung oleh Allah SWT dalam Al-Quran adalah orang-orang yang mereka menunaikan nazar-nazar mereka, ya. Nah, jadi poin keduanya apa? Menunaikan nazar. Masalah menunaikan nazar. Tatkala nazar-nazar tersebut ditunaikan, maka dia mendapatkan sanjungan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalau kita teliti, dan kalau kita tadabburi ayat tersebut, ya, dalam surah Al-Insan tadi, yufuna bin nadri. Kata nadr itu dalam bahasa Arab itu adalah mufrad, ya. Tidak jamak, tidak sering. Orang-orang penduduk surga, gawian mereka itu enggak sering bernazar, enggak. Gawian bobuhannya, ya. Pekerjaan orang-orang penduduk surga itu kalau mereka bernazar, mereka tunaikan. Dan nazarnya tidak sering. Bahkan mungkin sekali, 2 kali atau 3 kali dalam hidupnya. Kenapa? Allah menggunakan lafaz mufrad. Yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazar mereka. Bukan menunaikan nazar-nazar mereka. Berarti nazar orang-orang penduduk surga banyak. Enggak. Ya. Mereka bernazar. Namun nazarnya itu jarang sekali. Ya. Paham ya? Nah, jadi orang-orang nang bernazar itu, ya, orang-orang nang engken. Adek-adek. Baik, diam ya. Nah, jadi orang-orang yang bernazar itu adalah orang-orang yang engken dalam segi ibadah, ya. Nah, orang-orang penduduk surga itu nazarnya nggak banyak, ya. Bahkan satu saja Allah sebutkan, ini menunjukkan kepada qillah, menunjukkan kepada sedikit, ya. Orang-orang penduduk surga itu dia bukan rutinitasnya, bukan pekerjaan mereka itu adalah sering bernazar, ya. Tapi kalau sudah bernazar, qadarullah masyafa'al, sudah ternazar akan, mereka kerjakan nazar tersebut. Tidak ditinggalkan atau tidak bayar kafarah, tapi mereka tunaikan nazar tadi. Antaran tadi, misalkan menang ya. Tim mini soccer A, aku membayarkan ya, babuhan pian sate ya, karena Allah aku bernazar. Jadi wajib. Tatkala sudah kejadian menang, nah ini wajib ditunaikan. Dia tunaikan. Nah ini contoh dan daripada sifat penduduk surga. Mereka bukan cuma ngeluarin janji, ya, namun juga apa? Dilaksanakan. Masya Allah, jazakumullah khairan. Masih banyak. Ya. Mereka juga apa? Menunaikan janji-janji mereka atau nadar-nadar mereka. Barakallahu fikum. Masya Allah. Masih banyak. Ya, mungkin ulun tulis dulu sedikit ya sini. Secara singkat. Bismillah. Jazakallahu khairan, Bang Habil. Nazar, ya. Tadi kita katakan nazar itu dari segi afwanlah yang di belakang ulun membelakangi. Minta maaf. Minta maaf. Hukum asal, ya. Hukum asal bernazar. Ya, hukum asal, di asal perbuatan, ya. Maka ini makruh, ini yang lebih kuat. Makruh, ya. Bahkan ada yang mengatakan haram, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena banyaknya dalil-dalil menunjukkan akan ketidakbolehan hal tersebut. Namun yang lebih kuat makruh pada hukum asalnya. Tarku aula min fi'lihi. Meninggalkan nazar itu lebih baik daripada menggawi nazar tadi. Kemudian dari aspek kedua, tinjauan poin kedua, yaitu
Nah, menunaikannya beda ya. Nah, jadi harus paham di sini. Ujar Ustadz boleh, Mbah Tuk ada boleh. Yang mana bujurnya? Nah, harus paham dulu perkaranya ya. Pertama itu asal nazarnya, kedua hukum menunaikannya. Ya. Menunaikannya. Ini maka hukumnya wajib. Dan orang-orang yang menunaikan tadi ya, dialah yang disanjung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Bukan dengan dia meninggalkan nazarnya, bah, karena bapak juga aja nazar juga ada digawinya, atau misalkan dia kerjakan dengan apa? Membayar kafaroh. Ngalih banar membayari sate, lebih baik puasa 3 hari kada keluar duit. Ngalih bana puasa 2 bulan, lebih baik memberi makan 10 orang miskin, lebih nyaman daripada puasa 2 bulan aku bernazar. Nah, dia milih kafaroh daripada ngerjain nazar. Ya, maka ini yang tidak masuk dalam ayat. Yang masuk dalam ayat itu adalah orang-orang yang menunaikan nazar-nazar mereka karena Allah. Itulah yang disanjung. Dan nazar di dalam Al-Quran tadi, nazarnya bentuknya mufrad. Jadi gawian, perbuatan, sifat orang penduduk surga tatkala di dunia kada suka bernazar. Mereka nggak suka bernazar. Paham ya? Nggak suka bernazar. Namun tatkala sudah bernazar, mereka pasti tunaikan. Tidak memilih kafaroh, apalagi bayar, apalagi dia ninggalkan nazar tersebut ya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita sudah tahu ya hukum asal daripada nadar, kemudian hukum menunaikan nadar tersebut ya. Maka kemudian kita lanjut kepada poin berikutnya, yaitu aqsamun nadar ya, pembagian daripada nadar. Nadar itu apa aja? Apa aja klasifikasiannya? Bagaimana nadar-nadar yang telah dijelaskan oleh para ulama? Maka akan menjelaskan ya, nadar-nadar yang dibolehkan atau dilakukan oleh umat Islam yang masuk dalam kategori ulama. Pembagian atau klasifikasi nazar itu sendiri. Ya. Pembagian nazar itu banyak. Pertama adalah pembagian nazar yang dia nazar wajib atau nadrul wajib. Nazar wajib. Contohnya gimana? Tadi dia pada asalnya ya nggak suka sholat, dikasih Allah cobaan yaitu musibah. Misalkan kemiskinan, atau misalkan dia ditimpa kanker, penyakit yang luar biasa ganas dan semisalnya. Kemudian dia mengatakan, mengilzamkan, mengharuskan pada dirinya, ya Allah, bilanya ulun ampih garing, bilanya ulun diangkat jadi orang tidak miskin lagi, ulun kerjakan sholat 5 waktu, kada pernah tinggal. Maka nazar di sini hukumnya apa? Nazar di sini apa sifatnya? Sifatnya nadrul wajib. Nazar yang dia sifatnya mengerjakan sesuatu yang wajib. Ya. Dan ini juga harus ditunaikan. Kenapa? Karena pada asalnya nazar sesuatu tersebut wajib, ya. Nazar wajib. Kemudian yang berikutnya yaitu nazar Muharram nanti dulu, yang boleh-boleh ya. Nazar mustahab. Nadrul mustahab. Mustahab itu apa? Sunnah. Ya. Dia nazarnya di perkara-perkara sunnah. Yang asalnya sunnah jadi wajib. Tadi contohnya. Misalkan ketika dia tidak paham, orangnya ngalih bana paham pelajaran. Amun ulun paham pelajaran nih, gasan ujian nasional, gasan ujian misalkan masuk akademi militer, atau masuk Universitas Islam Madinah, ulun akan bernazar kepada Allah menggawi sholat tahajud dan witir selama setahun. Nazar mengerjakan sholat tahajud dan witir selama setahun. Maka yang asalnya dia mustahab, hukumnya sunnah, jadi wajib. Ya. Atau misalkan kalau aku masuk universitas terbaik di Saudi tentang agama Islam,
aku akan bernazar puasa Senin selama setahun. Asalnya sunnah, maka dia menjadi wajib. Ini nazar mustahab. Kemudian yang selanjutnya, nazar mubah. Nazar dalam perkara-perkara mubah. Sudah ulun jelaskan. Contohnya tadi seperti perkara menukarkan sate. Atau misalkan, bilanya saya sembuh dari penyakit, aku bernazar karena Allah setiap hari Minggu berenang. Berenang. Perkara yang mubah. Ya, maka tatkala dinadarkan, sifat mubah tersebut menjadi wajib. Ya, kita bahas ya satu-satu. Kemudian selanjutnya nadar makruh. Nadar yang dia mengerjakan perkara-perkara makruh di dalam syariat. Contohnya, bila saya ulun bernazar karena Allah, bilanya teparak lawan Ustadz Syafiq ya, misalkan, atau Ustadz Khalid Basalamah, ulun andak di muka ulun jar sejadah nang warna-warni misalkan. Nah, sesuatu warna-warni atau sesuatu yang menyibukkan seseorang dari kehusuan itu termasuk daripada makruh dalam sholat ya. Sholatnya sah, namun dia telah mengerjakan sesuatu yang makruh. Dia nazarkan, kalaunya saya dekat dengan Ustadz Fulan dan Fulan misalkan, saya nanti sholatnya dengan sejadah yang warna-warni, banyak pola warnanya. Yang asalnya kita dituntut oleh Allah untuk apa? Sholat secara khusyuk. Namun gara-gara melihat warna-warni, ya, kemudian pelangi apa segala macam, terganggu konsentrasi kita, jadi tidak khusyuk, maka sholatnya jatuh ke dalam hukumnya makruh. Sholatnya sah, namun dia mengerjakan sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak. Ini nadar yang ke 1, 2, 3, 4. Ini nadar-nadar yang dibolehkan dan wajib untuk ditunaikan. Nah, nadarnya terlaksana, ya, dan wajib ditunaikan. Nanti ada nadar yang dia tidak terlaksana. Makanya tulis di sini ya. Ada 2 poin. Nazarnya terlaksana, 1, dan yang kedua wajib ditunaikan. Ini ada 1, 2, 3, 4. 4. Wajib digawi. Kalau sudah bernazar, wajib digawi. Dan nazarnya tadi sudah dikategorikan terlaksana secara syariat. 4 nih. Ini baru 4. Pembagian yang 4. Baik, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian tambahannya, yaitu yang kelima, nadrul muharram. Nadar yang sifatnya menggawi nang haram. Nadar muharram. Ini ada 2 syaratnya. Kapan dikatakan muharram? Kita tulis di sini haram saja. Enak. Nazar haram. Nazar yang dia menggawi perkara-perkara nang haram. Ya. Nazar yang dia menggawi perkara-perkara yang haram. Seseorang haram ya tidak boleh mengerjakan nazar tatkala dia melakukan 2 sifat yang telah Nabi SAW sebutkan. La wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Tidak boleh ditunaikan, tidak boleh direalisasikan nazar yang dia bersifat memaksiati Allah. Yang pertama, memaksiati Allah. Ini nggak boleh. Contohnya, bilanya aku diketujui kawan, kemudian usahaku sukses, aku akan menraktir kawan-kawan sebulan minum khamar. Atau aku akan pergi ke diskotik selama sebulan. Ini perkara memaksiati Allah. Atau dia bernazar, aku tidak akan puasa Ramadan karena telah dimudahkan urusanku mungkin oleh setan katanya. Maka aku tidak puasa Ramadan. Ya, ini tipikalnya memaksiati Allah. Ini nggak boleh. Nadarnya haram. Ya, nadar tersebut terlaksana ya secara ucapan
secara keyakinan nazarnya terlaksana, namun dia tidak boleh ditunaikan. Kalau tidak boleh ditunaikan, maka dia wajib bayar kafarah. Nanti akan membahas kafarah itu gimana ya. Maksiat kepada Allah. Nazarnya terlaksana. Dengan itu dia konsekuensi bayar kafarah. Nanti ya, kita akan jelaskan setelah ini. Kemudian yang kedua, la wafa li nadrin fi maksiatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Kemana nih? Ulun sambung ke sini lah, mohon maaf lah. Iya. Ada cukup soalnya. Nah, nazar yang haram itu kayak apa bentuknya, sifatnya, atau klasifikasinya? Manusia tidak mampu melakukannya. Ini terbagi dua lagi. Ulun sering bikin bagan kayak gini supaya apa? Ingat, supaya paham. Karena tujuan belajar itu adalah paham dan diamalkan. Jadi ulun kalau ujian tuh biasa kayak ini mula-hula. Wede bahridah. Nah, supaya nyaman merojah, supaya nyaman meringkas ya. Nah, ini langsung intisarinya ya. Nazar itu haram tatkala apa? Fima la yamliku ibnu Adam. Yang tidak bisa dilakukan manusia. Baik secara syariat, contohnya, misalkan, ulun bernazar karena Allah, sholat zuhur 5 rakaat. Ini nggak boleh, ya. Nggak mampu manusia melakukannya karena sudah ditakar oleh Allah takarannya. Sholat zuhur itu berapa? 3 rakaat. 4 rakaat, ya. Baik. Atau misalkan ulun puasa Ramadan karena bila misalkan dimudahkan Allah untuk tinggal di hari misalkan, ya, puasa Ramadan selama 3 bulan. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Tidak bisa dilakukan manusia secara syariat. Syariat sudah bikin aturan, sudah bikin pola. Puasa Ramadan 1 bulan, sholat zuhur 4 rakaat. Maka tatkala dilebihkan atau dikerjakan, ini bukan kemampuan manusia. Nggak boleh secara syariat. Yang kedua, secara qadra atau secara duniawi. Contoh, ulun bilanya ke pasar nih, nah, dapat lobster yang bagus atau lobster Alaska, king lobster, pokoknya king crab, dapat di pasar nih. Nah, ulun insya Allah bernazar puasa Senin, ya. Secara duniawi, misalkan tidak ada lagi orang yang menangkap kepiting Alaska. Dan tidak ada lagi orang yang memburu. Alat-alat tidak ada lagi tersedia di dunia ini untuk menangkap kepiting-kepiting Alaska tersebut. Ya, karena kepiting Alaska itu terdapat di dasar lautnya Antartika. Ya, dingin sekali. Nggak bisa manusia ngambil dengan tidak tanpa peralatan. Maka nadarnya tidak boleh. Atau misalkan saya bernadar terbang bila dagangan payu. Ulun nadar karena Allah, ulun terbang ke atas gunung. Ya. Bila dagangan payu karena Allah, ya. Manusia kalau ada terbang, ada kawah. Bersayap jangan bisi, ya. Apalagi bisi sesuatu yang dijadikan buat terbang. Atau misalkan saya bernazar bila orang tua saya sembuh dari penyakit, sholat zuhur di kedalaman 10 km di Palung Mariana. Orang masuk ke dalam laut beberapa kilometer aja mungkin sudah hancur, sudah pecah karena tekanan laut yang sangat kuat. Dia bernazar kepada sesuatu yang mustahil secara duniawi. Maka nazar tersebut sifatnya haram, ya. Kalau sudah haram, maka ada konsekuensinya. Dua ini, ya, tidak bisa ditunaikan. Tidak bisa ditunaikan, maka wajib dia bayar kafarah. Dan ini tidak termasuk dalam ayat. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Sifat penduduk surga adalah dia senantiasa mengerjakan nadarnya, ya, dan takut kepada Allah.
takut kepada hari yang di sana adabnya sangat pedih, ya. Nah, orang yang melakukan nazar yang haram tidak bisa ditunaikan. Paham? Kenapa? Kenapa? Karena Allah melarang. Karena secara duniawi tidak bisa dilakukan. Ya, antum terbang, bisalah terbang nih. Tanpa sayap. Atau sholat tadi di dasar kedalaman 10 km. Nggak akan bisa. Nah, maka otomatis dia harus bayar apa? Kafaroh. Nah, bayar kafaroh. Nanti akan kita bahas kafaroh itu. Bayar kafaroh. Ini nazar yang dia haram, yang tidak akan pasti terlaksana. Tidak masuk dalam sanjungan surah Al-Insan ayat ke-7. Kemudian nazar berikutnya yaitu nazar syirki. Nazar yang dia sifatnya mengerjakan kesyirikan. Ya tadi misalkan bilanya aku nyaman hajatku, aku misalkan ke kuburan wali fulan. Gak ada karena Allahnya. Pokoknya aku ke kuburan wali fulan. Pokoknya aku ke tempat keramat. Pokoknya aku ke suatu tempat yang di sana dijadikan hari rayanya orang kafir, orang musyrik. Nah, tatkala nadar dia sifatnya syirik, ya, maka konsekuensinya kembali ya, tidak terlaksana. Nah, ini pertama, tidak terlaksana dan tidak tertunaikan. Tidak tertunaikan. Maka apa? Bagi mereka yang bernadar syirik, kata para ulama yaitu nadarnya harus dihilangkan dan dia segera bertaubat kepada Allah. Tidak ada yang namanya kafarah, tidak ada yang namanya denda, dia harus taubat. Kenapa? Dia ngelakuin kesyirikan. Pada dasarnya itu bukan ibadah. Ibadah itu sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang diridhoi Allah. Sedangkan kesyirikan itu tidak diridhoi Allah. Maka nazarnya tidak bisa tertunaikan. Ya, dalam arti kata tidak dikatakan nazar. Dan nazar tersebut tidak bisa dilakukan. Ya, maka orang tadi wajib bertaubat. Namun tidak ada kafarah. Ya, jadi kalau secara kesimpulan ada nazar yang terlaksana dan ditunaikan ada 4, wajib, mustahab atau sunnah, mubah, dan nazar makruh. Ya, nazar yang dia terlaksana namun tidak boleh ditunaikan yaitu nazar haram, yang dia memiliki 2 sifat, nazar yang memaksiati Allah dan nazar yang tidak mampu dilakukan manusia, baik secara syariat atau dunia. Kalau sudah mengerjakan nazar yang haram, maka dia wajib bayar kafarah, tidak bisa ditunaikan. Adapun nazar kesyirikan pada asalnya tidak dikatakan nazar. Kenapa? Tidak ada suatu ibadah tatkala diselewengkan kepada Allah. Dan tidak ada kafarah, ya. Maka wajib bagi dia adalah taubat. Ya, wajib baginya taubat. Ini ringkasan daripada pembagian nazar, ya. Jadi kalau nazar kita lihat dalam perkara wajib, sunnah, mubah atau makruh, maka itu wajib ditunaikan dan harus dilaksanakan. Kalau sifatnya haram, itu mau kada mau bayar kafarah. Ya. Kalau nazarnya bentuknya kesyirikan, tidak boleh sama sekali dikafarahi atau ditunaikan. Wajib dia bertaubat kepada Allah. Baik, kita lanjut poin berikutnya. Ya, poin ke-4. Kafarah nazar. Ya. Kafarah nazar. Orang yang bernazar namun tidak dikerjakan. Apa kafarahnya? Nabi SAW pernah mengatakan di dalam hadis, di dalam riwayat atau di dalam kitab Sahih Muslim, kata beliau SAW, kafaratun nadri ka kafaratul yamin. Gak apa. Kesana aja bil, gak apa, aman. Kalau ikan ya. Kafaratun nadri ka kafaratil yamin. Kafarahnya nadar, ya,
Orang yang meninggalkan nadar, sanksinya, hukumannya seperti sanksi yamin. Apa itu yamin? Bukan miyamin. Tapi yamin itu bahasa Arabnya adalah sumpah. Ya, orang yang bersumpah. Apa sanksinya kalau dia tidak sumpahnya karena Allah? Sanksinya, ya, dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat ke-89. Allah Azza wa Jalla mengatakan, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Allah tidak menghukum, tidak mengazab, tidak mengsiksa sumpah-sumpah yang dia secara senda gurau. Karena ayat ini juga turun kepada orang-orang Arab yang mana mereka sedikit-sedikit sumpah. Ya, tapi sumpahnya kada secara keyakinan, ucap panderan aja. Wallah aku ke pasar, billah aku di rumah nanti. Ini sekadar nggak pasti, ya, karena kebiasaan mereka bersumpah, ya, itu bukan sumpah yang pasti. Sumpah yang sunda gurau karena kebiasaan di lisan-lisan orang Arab. Tapi sumpah yang gimana yang di Allah hukumkan? Walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Tapi Allah mensiksa dan mengadab, ya, sumpah-sumpah yang dia yakinkan, dia patrikan pada sumpah-sumpah kalian, ya. Benar-benar sumpah. Bukan sumpah secara lisan, ya, yang sekedar lewat saja sebagaimana orang-orang Arab, ya, wallah dikit-dikit, wallah sedikit-sedikit, billah, tallah, ya. Ini dia benar-benar bersumpah. Kalau benar-benar bersumpah, ya, sumpahnya salah, kafarahnya ada 3. Fakafaratuhu asyrah masakin. It'am asyarah masakin. Unhapus nih ya. Ini kita sudah lewat, kita hapus biar nyaman. Baik, kita hapus. Dalam ayat surah Al-Maidah, ya, kafarah nadar. Kafarah ini bagi orang-orang yang tidak mengerjain nadar. Dan dia bukan masuk dalam ayat surah Al-Insan ayat ke-7 yang Allah sanjung sebagai penduduk surga. Ya. Dia bikin jalur alternatif, ya, bayar kafarah. Enggak menjalankan nazarnya kepada Allah. Ya, baik itu sifatnya wajib, sunnah, mubah atau makruh. Ya, kafarah bagi orang-orang yang meninggalkan nadar, maka dia pertama harus memilih di antara 3. It'am asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ya. Ngasih makan. Ngasih makan orang miskin. Rata-rata makanan keluarganya. Ini masing-masing beda-beda nih. Ada yang makanan keluarganya, misalkan beras yang harat. Apa beras harat? Beras harat apa? Beras Banjar. Beras apa nang larang, nang pian tahu, nang ano? Hah? Beras mati misalkan. Di keluarganya beras mati terus, nang dari India. Basmati. Saban hari makan itu terus keluargaan. Ya. Paling seminggu aja makan beras Banjar, apalagi beras Jawa. Seminggu aja. Sisanya makan beras basmati. Maka dia harus memberikan kepada orang miskin kafarah dari makanan beras tadi. Paham ya? Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ya. Rata-rata keluarga pian makannya apa? Maka kasih makanan tersebut kepada orang miskin. Bukan misalkan makanannya basmati. Dibari nasi, misalkan baras bulak kada baik ah. Baras kada baik, nah jangan disambat kena mereknya alih. Baras kada baik. Dibarinya baras kada baik, nah jar. Gasan pian jar. Bari makan 10 lah.
pian karena tetangga pian orang di jalan 10 buting tak tak tak. Inya makanannya harat lawan keluarganya, imbah bayar kafarah ya, imbah membayar sanksi di jalan Allah, memilih nang paling ringan, bakhil sebijian. Paham ya? Bakhil sebijian dalam segi apa? Ibadah ya, engken ya. Engken itu ada dari segi harta aja, dari segi ibadah juga ada orang engken. Ya, sebagaimana yang Nabi SAW katakan ya. Nah, bari makanan sesuai dengan rata-rata makanan buan pian. Atau makanannya misalkan di timur papeda dari sagu. Ya. Harganya mahal. Dikasih makanannya misalkan kurma 1 biji. Ya. Atau gandum misalkan segumpal. Ini kada boleh. Paham ya? Rata-rata makanan keluarga tersebut. Ya. Ini kepada orang miskin. Orang miskin ini apa kategorinya? Dia memiliki harta namun tidak mencukupi daripada kebutuhan sehari-harinya. Dalilnya banyak. Di antaranya dalam surah Al-Kahfi, wa amal masakinu ya'maluna fil bahri. Bentar. Lupa ayatnya. Ya, jadi orang miskin itu adalah orang yang memiliki harta, memiliki pekerjaan malah, namun tidak mencukupi akan kesehariannya. Dalilnya surah Al-Kahfi ayat 79. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Ya, adapun kapal ya. Kapal tersebut adalah miliknya orang miskin ya. Apa yang dilakukan orang miskin tadi? Mereka melakukan pekerjaan di laut, yaitu sebagai nelayan ya. Mereka punya pekerjaan, orang miskin itu. Orang miskin itu punya pekerjaan namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Bisa karena hutang banyak, pengeluaran banyak, pemasukan sedikit. Ya. Dia gajinya 10 juta, misal. Bayar rumah 5 juta. Bayar mobil 4 juta. Sisa berapa? Sisa 1 juta. Anaknya 10. Gasan sebulan. Sugihnya tuh ya, bisi mobil ya. Kalau pandangan syariat itu bukan orang sugih. Mohon maaf, itu orang miskin. Bisi misalkan iPhone, bisi misalkan rumah banyak, tapi hasil pekerjaannya itu tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Ini miskin. Boleh kita kasih yang namanya apa? Kafarah. Boleh juga kita kasih sedekah. Boleh kita kasih zakat. Itu orang-orang miskin. Ya. Menurut pandangan syariat. Dia punya pekerjaan namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Kalau fakir itu lebih asyad kata para ulama, lebih parah. Ya. Kalau yang kita artikan di dalam bahasa Indonesia, fakir itu adalah tidak punya apa-apa atau gelandangan. Nang pengen lihat di bawah jembatan, nanginya kada bisi rumahnya gerobak aja atau kardus, itu fakir. Itu lebih utama untuk diberikan sedekah, kafarah, atau segala macamnya. Nah, ini miskin. Dikasih kepada orang miskin yaitu apa? Makanan pokok sehari-hari dalam keluarga. Itu pertama. Kalau kada bisa, kiswatuhum. Apa itu kiswatuhum? Nukarakan pakaian. Pakaiannya 10 juga. Ya, ngasih makan orang miskin 10. Ngasih pakaian 10. Kalau pian ngalih ya, karena nazarnya ngalih misalkan. Dan ini tidak termasuk dalam orang-orang penduduk surga ya, milih kafarah. Dia milih kafarah daripada menunaikan nazar. Dia belikan pakaian, mau celana, mau baju terserah ya. Kalau di Banjar tuh ada pakaian lawan juga celana nang murah. Di pasar pasar Kasbah. Murah tuh, bagus masih bisa dipakai, barang Cina yang kada payuh. Tukarakan tuh 10 buting, harganya 40 ribuan atau 30 ribuan, tukarakan, bari kepada orang miskin, tak, maka sudah tertunaikan kafarahnya. Atau yang ketiga, yaitu tahrir raqabah, bebasin budak. Ini udah nggak ada ya, ini udah nggak ada. Dan ini mungkin tidak dipilih oleh orang, karena budak itu dibebasin mahal harganya. Paling antara ini atau ini.
Kemudian lanjut ke step kedua, kalau tidak ada ini ya, karena misalkan ketidakzamanannya lagi bukan zaman budak atau ketidaktersediaan yang namanya pakaian dan juga minuman dan juga makanan, seperti misalkan saudara kita di Palestina. Nggak ada makanan, susah. Imbah susah tuh benazar pulang. Ngalih mencari baju, selawar ngalih. Mencari makanan ngalih, benazar pulang. Imbah benazar kadi gawinya, tapi bayar berapa? Bayar kafaroh ya. Sudah keadaannya susah, sulit ya, tidak bisa melakukan tiga ini, maka jatuh ke kedua. Salah saaf di dalam ayat Al-Qur'an. Faman lam yajid fasiyamu salah satu ayam. Kalau dia tidak ada karena apapun ya, ketersediaan atau nggak ada duit dan segala macamnya, dia puasa 3 hari. Nah, ini kedua. Harus ini dulu dikerjain. Ini di atas ini dulu dikerjain. Ya. Kalau yang nggak ada, faman lam yajid, bila dia tidak bisa temukan, imma karena nggak ada uang, imma karena misalkan pada saat itu kondisinya tidak memungkinkan seperti keluarga saudara kita di Palestina misalkan, atau di Pakistan misalkan, misal ya, dalam chaos peperangan, nggak ada makanan, susah, dan juga pakaian pun juga susah. Maka dia bernazar pulang. Imbah bernazar, kadi digawinya nazarnya. Ada bisa bayar ini, maka dia puasa 3 hari. Setelah yang ini tidak bisa dikerjakan. Maka ini termasuk daripada kafaratu yamin atau kafaratu nadar. Ini adalah sanksi bagi orang-orang yang bersumpah yang salah dan juga sanksi bagi orang-orang yang bernadar. Ya. Jadi paham sudah, bisa pian simpulkan, bisa pian pelajari ya. Ini adalah step-step orang yang bayar kafarah. Orang kebanyakan langsung puasa 3 hari, mengambil yang nyaman. Namun tidak memahami apa? Ayat Al-Qur'an. Fa di dalam ayat Al-Qur'an itu yufidu ta'qib. Faman lam yajid. Kalau tidak ada, baru setelahnya apa? Puasa 3 hari. Nya langsung milih puasa aja 3 hari aja. Jangan. 3 dulu di atas itu. Kalau ya tidak bisa dikerjakan, baru turun ke step kedua, yaitu puasa 3 hari. Maka inilah daripada hukum bernazar yang mana nazarnya tidak dilaksanakan tapi melaksanakan kafarah ya. Nah, apa hubungannya dengan tauhid? Simple, karena kita belajar tauhid, barang siapa yang menyelewengkan nazar kepada selain Allah, maka dia termasuk dalam kesyirikan. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ini detail dengan nazar ya. Nazar adalah ibadah, barang siapa yang diselewengkan kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang syirik, melakukan kesyirikan. Dan orang yang bernazar dikerjakan nazarnya, itu sifatnya penghuni surga. Ya, kalau pian sudah melihat kawan pian nih, bernazar, bapadah nazarnya lampian pulang, bapadahan. Imbah tuhnya betakun non ustad ya, pasal caranya saat menyakad anak dikerjakan. Bayar kafaroh aja. Nah, ini lain penduduk surga nih, maksudnya dalam sifat ini. Ya, dalam sifat ini dia tidak penduduk surga. Kerjaannya mencari apa? Jalan apa? Jalan alternatif. Ya, jalan alternatif. Ya, ini simpulnya dan singkatnya daripada pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan masalah nazar. Nanti pertemuan berikutnya dengan ustadz berikutnya masuk ke dalam dasar kedua, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalil dari syariat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kalau ada salah, ada khilaf, ada kekeliruan, ulun minta maaf, minta halal. Kebenaran mutlak hanyalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada yang ditanyakan? Silakan. Nah, silakan. Baik. Ustaz, ulun mau menanyakan tentang hutang puasa dan sholat. Orang tua yang waktu almarhumah, waktu masih hidup, sakit, tidak bisa mengerjakan puasa dan sholatnya, apakah diwajibkan bagi anaknya untuk mengqadha? Gimana Bil? Ulang dari awal. Mengenai hutang dan puasa. Hutang ya. Hutang puasa. Hutang puasa.
orang tua waktu sakit masih hidup itu tidak bisa mengerjakannya. Apakah ada kewajiban bagi anak untuk mengqadanya? Baik. Bagi yang dia hutang puasa ya ketika waktu di dunia, maka tidak ada kewajiban bagi anak untuk melaksanakannya kecuali tatkala dia bernazar. Bernazar untuk berpuasa, maka ini sifatnya wajib ya. Bahkan haji pun disuruh oleh Nabi SAW kepada seorang yang dia ibunya bernazar untuk melakukan haji ya. Bernazar untuk melakukan haji ya. Kata beliau, hujja an ummik, berhajilah untuk ibumu, karena ibunya itu apa? Bernazar ya. Adapun puasa, apalagi dia tidak mampu, puasanya tidak mampu, maka jatuh ke dalam membayar fidyah ya, memberi makan setiap harinya satu orang miskin ya, nggak wajib ya, apalagi dalam keadaan sakit-sakitan ya. Di antaranya Syekhul Kabir, orang tua renta ya. Kemudian juga al-marad alladzi la yurja shifa'u, penyakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Misalkan masih muda, masih anum, tapi misalkan kena penyakit kanker apa gitu, atau misalkan kena paru-paru basah dan semisalnya, penyakit yang mengerikan yang tidak bisa untuk puasa, maka ini diganti dengan bayar fidyah. Tidak ada kewajiban untuk mengganti puasa orang tuanya. Wallahu ta'ala alam. Sebagaimana sholat, apalagi puasa. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, untuk puasa kafarah apakah dibayar berturut-turut? Puasa kafaroh apa nih dulu nih? Kafaroh ini atau kafaroh puasa? Kalau kafaroh yang ini ya, kafaroh yang dia nadar, fasiyamu satu ayam. Di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan tidak ada yang namanya berturut-turut. Bisa ada kerjakan misalkan hari ini, kemudian selang lagi sehari, atau selang lagi seminggu, selang lagi sebulan, bahkan setahun. Yang penting sebelum sidin wafat dikerjain 3 hari. Bayar kafarah apa? Nadar. Adapun kafarah dalam bulan puasa, mohon maaf. Misalkan sidin bejima, mohon maaf ya bahasanya, melakukan hubungan suami istri, maka dia kafarahnya puasa 2 bulan dan itu harus mutataliyah, berurutan. Harus disambung 2 bulan berturut-turut. Bila misalkan stop ya, karena uzur syar'i stop, disambungnya pulang 2 hari atau sehari setelahnya diulang dari awal. Paham ya? Misalkan inyalah maaf berhubungan tadi bulan Ramadan toh, bulan Ramadan berhubungan pulang. Nah, siangnya pulang berhubungan. Umay, mantap benar. Imbah itu apa? Dia batal berdua dan harus bayar apa? Kafarah. Kafarahnya 2 bulan berturut-turut puasa. Ya. Kalau kada bisa, itu apa? Memberikan makan 60 orang miskin. Lebih baik memberi makan daripada puasa berturut-turut. Itu 2 bulan berturut-turut tuh ngalih banar. Puasa Ramadan tuh kenapa nyaman? Karena banyak orang nang menggawi. Nah, melihat kawan puasaan. Coba pian di kantor, di tempat, di jalan-jalan, orang lagi makanan, pian puasa ngalih banar. Ngalih banar ya. Apalagi 2 bulan tidak di bulan puasa. Paham ya? Kafarah di sini tidak berurutan. Adapun kafarah orang yang berhubungan di hari puasa Ramadan ini harus berurutan. Wallahu taala alam. Ada lagi, Bir? Yang lain ada lagi? Ya, silakan, Bang. Kan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak, kalau lo bisa jawab menjawab. Oke. Hari ini yang di kampung Don, seorang ibu-ibu ini ditalak oleh suaminya. Statusnya talak 1. Iya. Cuman di talaknya dia kali berturut-turut dengan waktu. Ya. Jadi apakah statusnya itu menjadi talak 3 atau talak 1? Yang jadi masalah setelah itu boleh 1 tahun sebelum akhirnya resmi cerai. Paham. Jadi talak itu dia walaupun berturut-turut selagi masa iddah, masa tunggu perempuannya
itu tidak berakhir, masih dikatakan talak satu. Kecuali talak ya, imbah tuh kita rujuk lagi ya, balikan. Rujuk itu tidak ada tidak disyaratkan di sana apa nikah lagi basah atau misalkan mengadakan walimah, enggak. Di antara dalil atau bentuk rujuk itu adalah dia kembali lagi, mohon maaf, seranjang. Terujuk sudah kembali, ya. Jadi itu masih jatuh dalam talak satu. Kecuali misalkan nih, mohon maaf ya, kita balikan lagi ya, suami istri, atau dengan dia berhubungan, bergaul suami istri, ya, isuknya nyambat pulang, dua dah, ya pulang, baikan, isuknya nyambat pulang, tiga. Mohon maaf minta rela minta halal, nikah dulu perempuannya dengan yang lain, baru bisa kembali lagi. Paham ya? Jadi kalau nggak iddahnya nggak berakhir, atau dia tidak mengatakan rujuk atau mengerjakan perbuatan seperti rujuk, misalkan mohon maaf berhubungan suami istri, ya, maka ini tidak dikatakan berturut-turut. Allah taala alam. Allah taala. 6. Seperti itu, Bang. Ada jazakallahu khairan. 6. Nya masalah talak nih sensitif, Bang. Ngeri. Sensitif banget. Baik, ada lagi. Sat? Ada. Apa ya? Dengan ya misalnya tadi kan Ya. Ini apakah tidak berarti orang yang ingin bersifat orang yang ingin menjadi ahli surga itu dia dalam satu waktu dalam masa hidupnya harus pernah melakukan nazar, Harus melakukan? bernazar gitu. Ya, cuma tidak menjadi prioritas, Bang. Paling sekali. Artinya kalau orang yang tidak pernah bernazar sama sekali apakah bisa disifati orang ahli surga juga? Bisa disifati orang ahlu surga, karena sifat orang ahlu surga itu banyak. Di antaranya, kalau sidin sudah bernazar dah, mau kada mawai, maka ditunaikan. Kalau ditunaikan tidak bayar kafaroh dan tidak meninggalkannya, ini termasuk ciri daripada ahlu surga. Ini adalah orang yang tepat janji kepada Allah, ya, enggak cari jalan alternatif atau bahkan meninggalkannya, ya. Dan di sini menggunakan lafadz mufrad. Jadi sifat mereka itu gawiannya kada ketujuh bernazar, kada, jarang benar, ya. Namun tatkala sudah bernazar mereka tunaikan. Wallahu taala alam. Seperti itu, Bang. Dipahami, Bang? Alhamdulillah. Baik. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nas'alullah jalla jalaluh an yuwaffiqana wa yarzuquna al-amal as-salih wal ilman nafi' bima yurdihi tabaraka wa ta'ala. Kita senantiasa meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk diberikan rezeki, yaitu taufik, dimudahkan dalam berbagai macam urusan, dan senantiasa diberikan hidayah, senantiasa diterima amal-amal soleh kita, dan diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.